Halo pemirsa sekalian, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Terima kasih kepada yang sudah bergabung dalam seminar online yang bertemakan Tumbuh Kembang Gerak Halus Anak Usia 66 bulan. Walaupun seminarnya secara online, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar bersama ya. Nah, baik, sudah bersama saya, Dr. Putri, akan membagikan informasi mengenai tumbuh kembang anak. Halo dokter. Halo. Ya, Dokter Putri ini adalah dokter spesialis anak dan saat ini masih aktif praktik di rumah sakit sebagai dokter anak. Betul ya dok ya? Iya, betul. Baiklah kalau begitu, kita langsung saja mulai seminar online hari ini. Kalau membahas tumbuh kembang anak kan itu kompleks ya. Ada aspek kemampuan gerak kasar, gerak halus, sosialisasi dan kemandirian, bahasa dan bicara, dan berbagai aspek lainnya. Nah, karena kali ini topik kita adalah tumbuh kembang kemampuan gerak halus anak usia 66 bulan, maka sekarang apa yang akan kita bahas nih dok? Kita urut saja ya. Mengacu pada buku kuesioner pra-screening perkembangan, pada poin pertama yang ingin dilihat adalah apakah anak bisa membuat garis bersinggungan tanpa dibantu. Dan kita juga tidak boleh memberitahu anak itu tanda apa. Seperti tanda tambah ya dok ya? Betul, seperti tanda tambah. Anak bisa diberikan 3 kali kesempatan untuk menggambar itu. Sebenarnya apa dok yang ingin dilihat dari kemampuan itu? Karena kalau untuk orang yang sudah bisa menulis, itu kan mudah ya dok? Betul, kelihatannya mudah. Tapi karena anak usia ini masih dalam proses perkembangan, jadi kegiatan ini masih dirasa agak sulit bagi mereka. Sebenarnya membuat bentuk itu termasuk loh dalam kegiatan playwriting atau latihan sebelum anak belajar menulis huruf nantinya. Banyak sekali sebenarnya yang bisa dinilai dari kegiatan ini, seperti kemampuan gerak halus, kemampuan koordinasi mata tangan, dan persepsi visual. Biasanya sejak usia berapa dok anak sudah mulai bisa membuat garis bersinggungan seperti ini? Kalau untuk pre-writing itu ya dari 1 sampai 2 tahun. Kebanyakan anak sudah bisa mulai menggunakan pensil, ballpoint, atau krayon untuk coret-coret. Tetapi kalau untuk membuat bentuk, ini biasanya anak usia 3 sampai 4 tahun sudah mulai bisa. Ya walaupun awalnya perlu meniru contoh yang ada dulu, baru lama-lama jika diminta membuat tanda tambah sendiri, tanpa contoh pun sudah bisa. Karena kan kemampuannya sudah berkembang. Saya sambil tunjukkan videonya ya. Seperti ini misalnya. Nah, kakak, sekarang ibu mau lihat ya, kamu gambar ini dulu coba. Iya, kira-kira kemampuan menggambar garis bersinggungan seperti anak dalam video tadilah yang diharapkan bisa dilakukan oleh anak usia 66 bulan ini. Untuk mengujinya, kita tidak boleh memberitahukan kepada anak gambar apa yang akan dibuatnya. Jadi supaya kita bisa tahu apakah sebenarnya anak ini memiliki persepsi visual yang baik untuk bisa menggambarkan kembali apa yang dilihatnya itu. Jika anak sudah bisa meniru gambar ini, maka dapat dikatakan perkembangannya baik sesuai dengan usianya. Oh begitu ya dok. Tadi kalau dilihat ada yang bentuknya tanda tambah, tapi ada yang bentuknya miring seperti tanda kali. Itu juga termasuk bisa ya dok? Iya, karena memang ketika menggambar garis bersinggungan, ada anak yang membuat bentuknya menjadi seperti tanda tambah. Tetapi ada juga yang bentuknya jadi seperti tanda kali, seperti anak pada video yang kita saksikan tadi. Oh tidak harus seperti tanda tambah ya dok? Oh tidak apa-apa, karena tujuannya anak sudah bisa membuat garis yang bersinggungan.
Dengan latihan terus-menerus, ya diharapkan anak nantinya akan bisa meniru garis ini sesuai dengan contoh yang diberikan. Karena untuk bisa menulis huruf pun, anak juga harus meniru dengan benar. Namun yang perlu jadi perhatian adalah ketika anak usia 66 bulan atau 5,5 tahun belum bisa membuat garis yang bersinggungan. Seperti ini misalnya. Emang apa yang terjadi dok ketika anak belum bisa membuat bentuk ini? Jika anak usia ini belum bisa, ya ada kemungkinan bahwa ada tahap perkembangan sebelumnya yang belum terselesaikan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa perkembangan anak memang sangat kompleks. Sehingga akan ada beberapa pertanyaan yang muncul ketika anak belum bisa. Misalnya, jika dilihat dari kemampuan motorik halus, apakah anak bisa memegang pensil dengan pola yang benar? Biasanya anak usia 5 tahun sudah memiliki kemampuan memegang alat tulis dengan benar, yaitu dengan memposisikan ibu jari, telunjuk, dan jari tengahnya untuk memegang pensil. Dan kedua jari lainnya dikepalkan pada telapak tangan untuk menopang kestabilan ketiga jari tadi untuk menulis. Kemudian, apakah anak memiliki gangguan persepsi visual, sehingga anak kesulitan untuk menafsirkan gambar yang dilihatnya? Apakah anak mampu melakukan kegiatan yang melintasi garis tengah tubuhnya? Apakah anak mampu mengkoordinasi antara mata dan tangannya, di mana mata untuk memproses informasi dan mengarahkan tangan untuk menulis? Apakah anak bisa melakukan kegiatan yang melibatkan kemampuan bilateral, yaitu menggunakan dua tangannya secara bersamaan, di mana tangan dominan menulis dan tangan lainnya menahan kertas supaya tidak bergoyang? Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi memang banyak hal yang sebenarnya bisa dilihat dari kegiatan ini. Wah, ternyata kompleks sekali ya dok. Oh iya dok, tadi sepertinya juga anak diberikan 3 kali kesempatan ya. Nah itu kenapa dok? Ya, untuk memastikan saja sih, anak memang sudah benar-benar bisa atau belum. Kalau sudah bisa, maka orang tua bisa lanjutkan stimulasi untuk perkembangan selanjutnya. Kalau belum bisa, maka coba lakukan stimulasi yang rutin ya. Dan ada baiknya ketika anak usianya sudah 66 bulan dan belum bisa, atau orang tua masih ragu anaknya sudah bisa atau belum, maka langsung dikonsultasikan saja dengan ahlinya. Karena ini akan mempengaruhi perkembangan berikutnya. Oh begitu, oke. Lalu stimulasi yang bisa dilakukan apa dok? Baik, sekarang kita lanjut membahas stimulasinya ya.